Takal lumadalalatin utawi takal lumadilalatin sami. Kelawan omongan kang nunjukno bukti kebenaran. Ya, kelawan omongan dilalah kang nunjukno kebenaran. Bima kelan perkara kanu kang ana sapa wong akeh bi iklan ma iku syiriku nang nglakoni syirik sapa wong akeh. Ya muruhum tegese kang merintah apa sultan hujah gum wong akeh dilisroki kelawan syirik. Lah ora bakal ana satu argumentasi sing ndadekno wong iku pantese nglakoni syirik. Jadi kabeh organ kita, kabeh fisik kita, kabeh akal kita mesti seneng pangeran. Maksudnya normale ora ono sing ngongkon nopo sih. Nyata nek kula sebutkan satu hadis itu, tahu satu argumentasi hampir 5 menit, 10 menit mati ya. Payah prai. Repot. Pecet orang yang jopok, gue nih lu gue ngarepe kiai tenang, bedui no. Suma aku lagu mau kono nyancang sopong bedui mau gue nakoh, ini jero masjid. Suma aku lagu, terus sahabat ini, Ayyukum Muhammad, di sing jenenge Muhammad tenang jangkar deh, orang Rasulullah, Ayyukum Muhammad. Wan Nabiyu halu tekaji Nabi sallallahu alaihi wasallam mutajun, wong sing lugu santai bina dohnonaim antarane tengah-tengah sahabat. Nabi pas santai-santai teng kalian sahabat-sahabat ya santai mawon pada sholat santai. Betul mesti bar sholat terus wiridan suwi buat Nabi santai-santai. Tapi aja terus ra wiridan. Mesti ra wiridan tapi eling pangeran aja koyo kowe ya ra wiridan ya ora eling. Kadang ngono. Aku niru Gus Bak atau wiridan aku eling pangeran terus borono. Aku jarang wiridan tapi eling pangeran. Aku bengak-bengok ra eling tapi. Fakulna mongko matur kita dari sahabat hadar rajulul abyad. Jadi sahabat dia takut, dia jenenge Muhammad jadi sahabat paling ganteng kok. Jadi sahabat ngajak ada rojulul abyad al muttaqi. Iya kok agar paling ganteng ra. Masyhur ketika kanjeng Nabi sahabat ngalamati, dia jenenge Muhammad. Iku paling ganteng. Faqala lahu rajulu Ibnu Abdul Muthalib ke Muhammad sing Abdul Muthalib. Faqala lahu Nabi yo jadi kok ajab tuh kayo. Faqala rajulu lin Nabi Inni sa'iluka fa musaddidun 'alaika fil mas'alati fala tajid 'alayya fi nafsi. Muhammad aku ape takok terus rontok mangkelno. Sabar ya, Mon. Dadi musaddidun iki takok rontok mangkelno. Maksudnya iku detail rontok mangkelno. Tapi aja lebokno ati. Fala tajid 'alayya fi nafsi. Faqala mongko dawuh sapa Nabi sal amma badalaka karmu. Faqala as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka. Allahu arsalaka ilan nasi kullihim. Saya aku takok atas nama Allah ya pengeranem lan pengerane wong sedurunge kowe. Tenan kowe diutus pangeran tenan. Gak sarap to. Kowe takok aku, kowe Gus tenan. Tenan nak tahun poso pisan. Nabi jawab yo tenan. Ansuduka billah Allahu amaraka an na'khudha hadhihi shadaqah min aghniyaina fa naqsimaha ala fuqaraina. Tenan pangeran ngongkon zakat diambil dari wong sugih terus dikakno fakir. Nabi jawab na'am. Terus faqala rajul ini sing penting niki tak eling-eling wae eling-eling wae angger kowe entuk ilmu kaya kula kok mantep bener ya terus kowe gak salah paham. Kowe kudu yakin dadi delegasinya pangeran min ahli jannah. Kudu yakin. Ora oleh ilmu kok gak yakin. Faqala rajulu amantu bima ji'ta bihi wa ana rasulun man wara'i min qaumi. Kula iman dengan apa yang jenengan bawa dan kula minangka dadi delegasine tiyang setelah saya. Maksudnya ya minangka kula niki dadi dai. Diresmekno nabi kula niki dadi dai. Niku jare Imam Bukhari ini dibabno teng Kitabul Ilm bahwa seorang guru menang diam dan muridnya memproklamirkan diri jadi dai. Kok gurune muni oke utawa na'am iku wis dadi dai. Lah kanjeng Nabi kuti dawuh Imam bin Sa'labah kula niku siap. Dene ngomong dhewe mulai mau kan Nabi kok tak terus ngaji tafsir kok ini kok mau. Nyang-nyangane wong desa ning Kanjeng Nabi. Ketika dia tanya Islam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu shalawatin fil yaumi wal laila. Pokoke sedina aku salat ping 5. Faqala hal alayya ghairuhunna, apakah saya wajib melakukan selain 5 waktu niku? Jawab Nabi, lah ora. Illa anta tawa kecuali ke niat salat sunat, tapi sing jelas liyane gak wajib.
Niki hadis ini barokah banget, mergo nyang-nyangan. Wasiya musyahri Ramadan, nanti wajib poso Ramadan. Dinyang meneh faqala hal aliyah ghairuhu pas niku ora ana Ramadan liyane. Faqala Allah jalan yo ora, pokoke pas Ramadan tok sing wajib. Liyane iku sunat. Setiap Nabi mengatakan kewajiban, wong itu takok, apakah ada kewajiban yang lain? Jawab yang itu, jawab Rasulullah boten. Yang itu si kedua tadi muni wallahi la azidu ala hadza wala anqusu minhu. Demi Tuhan kula ora bakal nambahi sing wajib. Pokoke salat yo pas ra to qobliyah atau badiah. Ramadan yo pas, ora tahu salat apa poso napa sunat. Pokoke pas kabeh. Tapi jawab Nabi niku mansar rohu ayang zira ila rajulin ahli jannah fal yang zur ila hadza. Kena kepen roh wong mlebu swarga delok wong iki. Maksudnya sing Islame pas. Wah, pokoknya sholat fardu ya pas. Yang mana kalau suwon sampai di sholat sunnah, kelakuan orang karu-karu. Tapi kejalan pulau termasuk Islam sing pas. Jadi kiai alim itu sunatai, jadi bagian dari apa? Bagian dari rukun apa? Islam. Jihad ini pun kondisional. Jadi kalau harus jihad, ya kita jihad. Tapi jihad nggak pernah menjadi rukun Islam. Ini penting kalau aturakan karena sekarang banyak orang yang sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, hanya karena nggak jihad dianggap tidak Islam. Itu salah besar ya, karena rukun Islam di semua hadis sahih itu tidak pernah memasukkan apa. Itu satu. Dua, bahwa kewajiban jihad itu setelah orang itu punya pemimpin yang baik, yang adil. Sekarang nyari pemimpin yang baik, yang adil itu di kangilan. Tapi bahwa jihad dengan bentuk apapun yang menjadikan Islam ini diterima, yaitu ila yaumil qiyamah. Jadi jenis jihad bil hujjah atau jihad bil sultan, jihad yang bisa menjelaskan pentingnya orang kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan abadi wajibnya ila yaumil qiyamah. Misalnya jihad melawan komunis. Ini kan baru ramai masalah komunis. Kalau kemarin itu hari Rabu teng kajen, ketemu beberapa kiai kajen. Ini rumah tenang gitu. Tak sama kepengen min ahli jannah. Sama tak warai carane jadi khase ulama. Meskipun saya sampean nggak perlu merasa ulama, tapi tak warai khase ulama. Begini, manusia itu lemah nggak? Bisa kiai lah lemah nggak? Kan lemah. So katut wedoan, katut duit, katut harta macam-macam. Normal. Ngomong kurang katut ya kelainan, biasa mawon. Misalnya wong ayu rasa seneng kan ya aneh. Wah duit rasa seneng aneh. Cuma nak seneng loh ya aneh. Apa mana seneng ra kesampean malah. Ya aneh ya loro. Begini tak terang lagi. Ini rumah tenan. Awas kena salah paham. Kamu jangan menjadi LSM yang terjebak isu pemutarbalikan sejarah. Misalnya begini. Wah itu dulu itu hanya penciptaan Orde Baru sebetulnya begitu. Sejarah itu bisa dibolak-balik. Oke, sejarah bisa dibolak-balik, tapi kita ikut saja yang resmi. Karena Islam itu tidak mau ribet. Oke. Tapi rumah tenan ini fatwa kulo. Nganti kalau ketemu pangeran ya fatwa demikian. Yang penting kalau dalam akidah Islam, kamu membenarkan satu ormas atau satu organisasi politik atau satu gerakan apa saja. Itu cek itu dari ajarannya apa. Tidak penting sejarah. Ini cara ajaran Islam. Kalau orang mengajak komunisme, mengajak ateisme, tidak bertuhan, itu pasti ajaran yang salah. Meskipun orang ini berperadaban secara benar, meskipun orang ini berposisi madlum digolimi sekali. Misalnya ada orang yang digolimi, kemudian mengajarkan komunisme. Hanya karena digolimi, biasanya orang-orang LSM tertentu itu terus simpati. Nah simpati terus membenarkan. Oh itu rasa ngono-ngono, nan agar ajarannya salah, ya salah. Cek dia madlum, cek orang. Sekarang ajaran komunisme anti Tuhan. Bok PKI itu madlum, orang madlum, ajaran ini tetap salah karena menolak Tuhan. Sekarang umat Islam sing imane pas-pasan digiring untuk bersimpati atau berempati sama komunisme karena seakan-akan mereka paham ya? Paham ya? Awas gimana? Makanya Quran itu kalau bicara ajaran itu jelas kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Yang disalahkan itu
kalimatnya, ajaran mana yang salah ajarannya. Begitu juga ajaran kebenaran. Parigasane ana dai kok maling, parigasane ana dai kok nate zina, nate nopo. Ajarannya benar harus kamu benarkan. Yang salah orangnya. Kalau orangnya nanti dihisab pangeran, tapi ajarannya tetap benar. Saya itu berkali-kali nerangkan di mana-mana. Ono lonte muni siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Ono koruptor darani siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Paham ya? Nah, berarti 1 tambah 1 2 itu kebenaran sejati. Dia omong lonte ya kamu harus percaya. Dia omong korup. Saiki ono lonte muni pangeran siji. Kamu benarkan enggak? Benar. Ono copet ngomong siji tambah siji loro. Kamu benarkan enggak? Kemudian ada orang ateis ngasih kamu uang 100.000 atau 1 juta. Barang kayak duit kayak 1 juta, bariku mbok saduki mbok injek-injek. Wes barangnya kayak duit, bariku mbok injek-injek. Terus dia karena madlum itu teraniaya, melas. Barang kelas mending ini. Pangeran ora ono jebule. Jangan karena kamu kasihan sama dia karena madlum terus kamu bilang ajarannya benar. Jadi dia mendramatisir keadaannya yang madlum dianiaya, kemudian itu dijual seakan-akan mereka teraniaya terus harus dibenarkan semua ide-idenya. Dalam Islam tidak mengenal itu. Dalam Islam itu kalau sudah tauhid itu tidak ada ukuran empati sosial. Jadi tadi misalnya ada copet bilang 1 tambah 1 2. Yang dicopet berarti madlum bilang 1 tambah 1 5. Benar mana dalam masalah matematika itu? Benar copetnya, bukan nyopetnya loh orang. Sekarang ada orang yang dicopet, yang didolimi di Indonesia misalnya komunis. Misalnya, kalau itu saja tidak mesti benar teori kalau didolimi. Bisa saja mereka yang dolim, kalau keyakinan mereka yang benar. Kemudian karena didolimi mereka menanamkan ajaran Tuhan itu tidak ada, agama itu candu, agama ini tidak benar. Karena mereka terdolimi misalnya, terus kamu simpati, nerokok. BBG simpati, B1 kesalahan. Makanya saya mohon, kalau kamu benci satu aliran itu benci ajarannya, anti Tuhan apa enggak? Karena dengan benci ajarannya ini kamu nggak bisa terprovokasi oleh isu-isu sosial. Paham ya? Karena kalau terprovokasi isu sosial itu pasti manusia itu akan bela yang madlum, bela yang kesannya didolimi, yang sedang kalah, yang sedang dianiaya, yang sedang tertindas. Terus ini katanya yang mapan, berjuis, penghisap. Dulu itu kata Gus Masum, itu Kiai Lirboyo pernah cerita saya. Dulu PKI di Kediri itu hebat, menarik karena tadi Kiai itu kan tengok-tengok orang santri itu teko salam template. Terus Kiai itu katanya penghisap. Rata-rata santri akhirnya ning sawah di Tegali Kiai. Enak kok jadi Kiai diam di rumah, sawah dia mengerjakan. Dasar penghisap, berjuis, kapitalis. Akhirnya kaum buruh digerakkan untuk benci. Jadi kalau kamu pakai teori sosial yang seperti ini, kamu akan bersimpati sama yang terdolimi, anti yang mapan. Padahal kadang yang mapan ini kersane pangeran diangkat derajatnya. Rata-rata ulama itu diangkat derajatnya. Baik pulau nanti ya, mangkon rukin apa ya nurut. Padahal saya tidak majikan. Kalau kayak pulau wong alim, dia anak buah kakak. Mau pulau gelem mangkon rukin takkan diotosi Mustafa. Gelem loh. Padahal saya ada pangapnya, saya ada pangap. Artinya instruksi saya sama dengan instruksi pangap anak buahku. Ayo, sing kemriki kabeh tak menjadi Mustafa bro. Murah kan? Enggak perlu alasan, perintah guru. Makanya ini harus kita latih ya. Kalau kamu benci satu aliran, itu bencilah karena kalimatnya salah. Karena kalau orangnya bisa saja kita yang hak, kita pun salah. Misalnya saya kiai. Nah santri juga tak hormati, nak marah tak sepeleng. Tapi aku tetap aja ajak. Kan hukum sosial gini, kamu sowan saya tak servis, oh Gus Bayu apa tenang. Bareng tak baro, jebule Gus Bayu anti sosial. Repot. Agama itu udah boleh servis-servisan itu. Meskipun itu baik ya, tapi nggak boleh. Nanti lama-lama jadi tolak ukur. Nggak boleh. Agama itu harus berdiri sendiri di atas kalimatul haq, di atas kalimatul haq. Mengenai kalimatul haq, wa alaihi nabut wa alaihi nabut.
Mulai dulu orang kafir itu yang menarik. Kamu kira hanya komunis yang menarik? Dulu orang kafir itu menarik. Sehingga Abu Lahab, Abu Jahal itu ngomong. Mengkaji Nabi rasanya lomane Abu Lahab. Nabi Musa itu tahu sosial. Fir'aun orang. Kayak Abu Lahab. Gue tahu urun pas lahirin Nabi ya, sing ngaji aku. Orang urun mau sholat pitan di swargo, rumah mulai cilik. Gede-gede kok ngandani aku. Tapi Allah nggak mau tahu, tetap Fir'aun yang salah ya diingatkan meskipun dia sosialnya baik. Lah khawatir saya kalau kita tidak mengenali kebenaran lewat kalimat hakim. Ada urunan untuk pengajian 10.000, 5.000, 5.000 termasuk wong cilik-cilik. Kemudian dikasihkan mubalek yang bawa Fortuner. Dan mubalek tadi pidato ngajak kebaikan, ngajak bersolawat, ngajak zakat, ngajak puasa. Saya tetap mengatakan ini ajaran baik dan orang ini orang baik. Komunisme orang dijak urunan di Mangewa sama rasa terus lewat gerakan yang merasakan karena saya cinta bahwa agama ini harus dikawal dengan tauhid yang baik. Gue seneng ngaji Quran, harus ngaji ya, ngaji jalan ngaji. Gue suka kenal aku cek orang pulau ya cuek, cek kira aku cek orang pokoknya ngaji dia bodoh gendengnya pokoknya. Jadi ciri utama orang baik jangan majnun fillah, pokoknya pikirannya gue majnun fillah terkait apa gede-gedengan, maksudnya serakakan perhitungan itu jadi apa gede-gedengan. Tapi gak usah gedeng tenan pokoknya. Malah disebut majidul billah. Jadi otaknya sudah error tapi nopo billah. Kulo niku makanya saya itu fanatik sama ajaran Quran. Quran itu kalau sudah ngendikan kebenaran itu tidak ada kata sosial. Yang ada adalah kalimat hakim. Karena ini logika. Sultan itu mana nopo? Logika hujah. Jadi saya ulang lagi ya. Yang bisa melawan Islam itu adalah servis sosial. Sebab itu sama harus hati-hati dengan servis apa? Sosial. Jadi servis sosial yang pribadi-pribadi saling diutangi duit dikasih uang, maupun servis sosial yang konsep besar kayak sama rata sama. Karena Islam ini sudah logika yang mapan sekali. Bahwa Tuhan itu pasti satu dan Tuhan nggak terkalahkan. Manusia harus menyembah yang menciptakan langit bumi. Ini kan logika yang permanen. Kemudian ini dilawan oleh servis sosial. Ternyata yang mengajak ini, yang ngajak nyembah Allah, wongnya kedunyan kadang bodoni. Sing ngejak ateis ra tau bodoni, uripe heroik mbek tangga apik. Ini kalau kita pakai ukuran sosial kan mihak ya. Sing servisnya maksudnya. Kita tidak boleh seperti itu. Makanya kita harus berlatih bahwa dalam memegang kebenaran ini karena hujah. Apa? Makanya disebut kul falillahil hujjatul baligh. Kalau kamu bela-belain Allah harus punya argumentasi yang mantap, madep, iku kabeh dunya lillahi. Lan kulo niku termasuk ini jujur termasuk ulama yang enggak pati senang interaksi sosial yang sangat dari ini kan silaturahim sunnah, tapi itu berlebihan. Karena ini Yogyo ngaji be sampean naruhan Jogja keluarga, baru naruhan be kumpul anakku mbok sowanin ta iki. Kampune cek dolime maksudnya taruh isin. Bukan karena apa? Agama ini dikawal oleh satu kebenaran absolut, yaitu kalimat haqqin aliyana ya waliyana. Enggak boleh agama ini dikawal oleh servis sosial. Meskipun sosial penting. Tapi kalau ini di servis sosial repot. Itu tadi, misalnya suatu saat ada konsep Islam, kebetulan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak Islam. Ya contoh gampang ya, masjid itu amen tarian wae masyarakat rakok berambekan. Bertarian masjid muludan, muludan terjepan, bariku nuzulul Quran. Wong rakok berambekan, wes. Karena kiainya overacting. Sing ning kono ana tokoh PKI ra tau tarian, ayo urunan pangepunan ayo. Nyabu sithik-sithik juga ayo. Nyanyi apa ngono. Terus wisuwa kan mikir, kok enak nyanyi-nyanyi tok, iki amen tarian terus. Nanti kalau agama ini dikomparasikan, dibanding-bandingkan dengan sosial, nanti bisa keok. Apa? Makanya ciri utama, makanya saya mohon sekali, kalau sampai jadi kiai, usahakan qalilul ma'unah. Kata Nabi, ciri utama orang baik itu yang biayanya sedikit. Apa susahnya sih ngaji ke sekolah nanti? Sebenarnya ngaji, serasa panggung, teh 3 juta, MC bayar, cek larang. Ya misalnya terpaksa ngono masjidnya ben urip setahun bisa. Karena kalau berlebihan terus menerus tarikan sesuai Islam nari, sim komunis ngekei.
Islam narii, Kristenisasi membersih. Nanti lama-lama kita keok, paham ya maksudnya? Usahakan, terus saya mohon sekali kita latih mengenali kebenaran itu lewat kalimat hakim, lewat argumentasi yang ya caranya gampang ya tadi misalnya kita kenapa kita harus menyembah Tuhan ya kita kan tidak pernah tahu kenapa saya hidup kalau saya tidak tahu cara saya hidup ya saya nggak tahu caranya saya mati tapi kalau orang jadi lemah kan jadi nggak mungkin bangkit lagi yang mani jadi manusia zaman mani jadi manusia mungkin aku ora melok mungkin no cukup jadi ora roh carane saiki lemah jadi manusia aku ora roh maka saya iman. Makanya masyhur itu ada orang ateis anti Tuhan ketemu Sayyidina Ali jadi dia orang paling cerdas di Islam yo jadi andekan nyata nanti setelah mati ku ora ono apa ora ono swarga ora ono neraka ora rugi ning donya kowe mbok rewangi salat mbok rewangi macam-macam jebule soben ora ono neraka ora ono jawab Sayyidina Ali kan di Quran ilmiah rumangsamu nak ora ono neraka swarga sing untung kowe tok aku lah yo untung sing ora kena hisab ora kowe tok aku lah yo ora kena rumangsamu sing untung kowe tok aku yo untung ora ono hisab iku nak sing ngomonganmu bener tapi nak omonganku sing bener aku untung kowe ora akhirnya iya bener juga saking cerdas sih kula apal kata-katane Sayyidina inka nama taqulu haqqan faqat takhallastu wa takhallasna faqat takhallasta wa takhallasna umpama sok ben ora ono hisab rumangsamu sing slamet kowe tok aku lah yo melok selamat wong padha-padha bebas urusan tapi nek sing tak omongno bener ana swarga neraka aku slamet kowe ora mikir man ulama itu sajane kudu cangkem elek cuma ora ulama terdarani ngendika tapi yen ngadepi wong elek kudu cangkem gak ngono ora barbar masyhur ono ulama diomongi cara saiki rada PKI. Wah enak mlebu neraka. Susah ya opo setan kok geni. Geni diobong geni susah ya opo kan yo ora panas wong materi ini setan kok geni diobong geni ora apa. Ya ini sekarang mau cangkem elek, mek lemah saurno ra ini. Bareng mau iki lu wori. Kowe jare kok lemah, krek lemah kok lor. Tapi kalau ora cover kok. Jare yen ada ajaran ulama senyang kemelek, tapi kok nak kowe tetep ulama darane ngendika. Lah yo saking mangkel ulama wae wong sing takok disawuri lho. Lemah. Kowe kok lemah, nek lemah kok Dungo. Jadi ulama dulu itu masalah tauhid itu keras sekali. Sampai orang ulama itu Abdul bin Abbas notok gurune ora dipeduli. Syekh Abdul Qadir pas latihan ngaji di gurunya Hamad itu berapa jam nggak dipeduli. Mentang, padahal putune kajian. Gurunya jarak dan dia terlatih menerima kebenaran itu karena logika hak bukan karena servis sosial. Cinta ini bisa. Nah imannya sama kan enggak. Ngaji bekiai kok kita sini terus rapati di wong nom butuh. Nah kiai ini api. Monggo mangan warak legean ngaji terus. Enggak baik seperti mengenal kiai sing kotok koyo rapati gelem kenal santri bukan apa-apa. Biar terlatih kita menerima hak ini karena kalimat hakin ali anak ya. Karena kalimatnya, karena hujahnya, bukan karena servis. Meskipun tentu karena kita makhluk sosial ya ada servis-servis apa sosial. Tapi ini yang kesekian, ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tapi kalau yang pokok itu kul falillahil hujjatul baligh atau istilahnya watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaum. Makanya ketika Nabi Muhammad dijadikan sama orang-orang kafir jawabin kul atuhajuna fillah wa rabbuna wa rabbukum walana amaluna walakum amalukum. Jadi dulu itu kalau adu argumentasi dengan orang kafir itu logika. Nah, kalau kamu tidak nurut saya bahwa membela kebenaran lewat logika, kamu akan mengukur sosial. Kalau mengukur sosial kebetulan yang aliran komunis misalnya madlum, kamu akan simpati karena iba posisi di doli. Repot, paham sih maksudnya? Lebih tenang orang. Pasti bahaya kalau sampai mengukur kebenaran lewat teori sosial karena nanti pasti kamu akan simpati sama yang posisinya madlum, terani. Paham ya? Mereka akan pasti menamakan diri posisi seperti Israel.
Israel itu sampai sekarang dibela-bela Amerika karena kemana-mana dia kampanye. Kalau orang Yahudi itu mazlum teraniaya, korban karena dulu dibantai Nazi di Jerman. Sampai sekarang orang Israel menuntut Jerman ganti rugi, Amerika ganti rugi karena dulu orang Yahudi itu diterlantarkan di Polandia, di Jerman macam-macam. Karena dia merasa korban sampai sekarang dia mendolimi orang lain itu merasa sah karena dulu korban dia didolimi. Gitu. Mereka ada selesai. Makanya kalau suwon ini hebatnya Quran ya, kalau ngalahin kebenaran itu ya pokoknya kul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yuhid. Enggak bakal sosial, barang hak sekali datang yang batil pasti hilang. Hak itu logik. Taruh saja misalnya gini. Ada orang yang jauh ya kristenisasi, ngasih kamu mie, ngasih kamu uang, terus kamu disuruh mengatakan Yesus Tuhan. Terus ada orang yang utang duit kue ranyaur bisa, terus utang duit ranyaur bisa, terus ngandani kue. Mungkin Yesus pengiran lahirnya yang bumi. Kok enak mengirani bumi ramelok? Ya. Mestinya kue tetap anut sing utang bayar lah, wes keliru lah, tapi ajarannya bener. Tapi nak kaya ngukur sosial, oh mau ngutangi bayar aja, anut sing ngekei wae. Karena kamu ngukur kebenaran pakai servis sosial, paham? Mulai kalau rasa ngomong busuk kita amuk perkara ngomong busuk ora tahu kampanye koyo aku. Paham? Tapi kok cuma gede ngomong busuk kualat. Serah busuk, kowe lah yo ora iso duwe hujah dadi kan. Mulane itu ahli hadis, orang busuk cuma amuk. Wong kudu duwe hujah sing dadekno wong seneng Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau serius sekali karena kalau risau, bukan karena fenomena sekarang, enggak fenomena ilayaumin. Ya, latihlah kebenaran. Kalau nu nak didik anak pulau, ya itu sampai seperti itu. Meskipun anak pulau masih cilik, ya, tentu tidak se ekstrim saya ngajar dengan ukuran sama sesuai pengkaruan anak di kamu. Kalau nu ngetes ngetes, misalnya anak pulau ini pulau kan sayang biar anak pulau, kadang berbagai tak neng, tak jajan. Ternyata wae tak neng lah tetap ngaji. Oh berarti anak pulau ngaji kebutuhan. Karena kalau kita ngaji karena kita beri bonus, jangan-jangan nak bonus yang orang ngaji dari kadang-kadang ya tak menang. Ternyata tetap ngaji sudah jarang aku. Kau ya turunannya jelasin, tapi orang merasa tersinggung biasa. Senangnya tersinggung kok cawe itu sensitif biasa. Mereka secara teori Quran, ngomong kebenaran, pokoknya kebenaran, fama ada ba'dal haqqi illa dhalal. Agar ada hak musuhnya itu latih. Terus ada teori sosial, masalah ini pernah ada sosial. Dan menurut teori sosial, Nabi lebih utang jasa sama Abu Lahab dibanding Abu Bakar. Lahir ceprecet itu harus ditolong Abu Lahab. Ya benar, ketemu Islam baru umur 40. Tapi kebenaran rai iso merujuk sosial. Merujuk sosial Musa utang jasa be. Ono rampe wong eno Muhammadiyah be. Iya toh. Mulane wong ngaji ben gak saraf nemen-nemen. Saiki kadang-kadang mak Islam dhewe katut ajaran-ajaran LSM sing kacau-kacau. Ya tidak semuanya kacau tapi kakean bulet. Pakaian terus terdomi itu seakan-akan berat. Kalau bolak-balik dilapori ngoten, Gus tiyang niku zaman kula buruh niku ora tau digaji. Riyen ngaten kula didolimi ngaten. Saniki kula sugih. Wong niku tak enek. Lalu wong kuwi-kuwi. Ya nek fase kok aja aku sembrono kiai kok jak fase. Mergo yo karena dia merasa terdolimi saat buruh ngajak-ngajak wong liya benci yang mendolimi. Tidak bisa seperti itu. Al-ihsan amru wa inna wa yuhibbul muhsinin. Ihsan perintahnya pangeran. Masih ambek wong sing tau dolimi kowe lah diperintahno ihsan. Nah iso ya sepuro, nek ora iso aja aku didolimi kowe ora aku kok. Aku bocah. Melok dolim. Kan dolimi males pas kowe tau didolimi. Iku enak iso nyepuro, tapi kena ngajak aku dolim. Wong pas wong iku dolimi kowe ora ngajak aku. Kok bar iki kowe yo males ngajak aku. Masuk aku sulit jenengan anak Jawa, kan mbahmu ya. Kadang kiai ya akeh sing dijak rasane yo gelem yo berdukung. Sarap yo padha. Allah wong sing waras. Pakem Allah ngutus ihsan. Inna wa ta'ala kasabal ihsan. Allah majibno wong nglakoni keapi. Nah ana ngajak-ajak elek misale saiki Ruben marah. Orang marah cerita, wah jadi sugih.
Gara-gara tanah pulau, dibak bujuk pulau, dibak dulur pulau, dibodohi bisnis akhirnya pulau melarat. Bergerakan ngajak dolimi orang yang pernah mendok. Tidak bisa. Kita tetap ngajarnya lagi ya, jom dibodohi wong ya takdir, melarat itu takdir sing sabar. Gak iso Gus mau sabar itu tak tuntut dengan pengadilan. Pengacara itu larang, tetap kandani. Pengadilan yo ora tambah melarat. Kok cek gak nurut terus itu tetap kandani. Wis kelangan dunya, kelangan ikhlas malah repot. Gak iso terus kalau diprovokasi. Iya piye ngrasani wong hukum dasare haram. Terus aku dolimi wong sira dolimi aku yo haram. Karena aku kan berat menjadi dolimi, tapi kula kan gak melok didolimi. Itu nak kiai sing stabil ngoten cara berpikir. Tapi kan tidak semua orang stabil. Dileng-eleng ya. Khusus mengenali kebenaran sejati, ora ana masalah sosial, kudu absolut. Nah, orang wong aja anti Allah. Apapun baiknya sosial dia harus kita tentang. Piye ajakan itu pasti lagi pula begini loh, sak utang-utang kita sama sosial dia luwih utang be Allah Subhanahu wa taala. Wis cangkem paling elek. Aku 10 tahun misalnya di rumah wong non muslim diutangi duit digawe omah paling banter lagi 10 tahun. Nak utang jasa be pangeran. Setelah panjang urip mulai akhir. Pokoknya nama gue ilmu hakikat ala roh dan duanya mesti bohong rumah yo duanya ne opo. Paham ya? Terus ngono wae gampang-gampang. Makanya ketika Fir'aun mudat-mudat jasane Nabi Musa jawab Allah Fir'aun, tapi ada yang mudat-mudat coba kayak Nabi Musa, sing mbok kayak Nabi Musa yo dunya aku jare pengiran. Dipangan kekasih. Ini penting kula aturaken gitu itu ojo geman iki ngukur kebenaran mbek servis napa. Bahaya. Lan kula ndek bojo kula niku sering kula didik ngoten. Misale butuh dhuwit 200.000 tak kei 150. Nah, butuh 300.000 ini tak warai, tak kei 200.000. Kula jarang ngekeki pas. Wis tak omong iki. Jadi kula ora melarat banget kan. Maksudnya ya ora ya anak kiai ya padha kula cara kelas sosial. Ajarane agama iku wong ngamal, nek ngrupat santri misale ngekeki darah nanti tak tahu 200.000 bendine urun saya. Ajaran agama wong kudu urun, gak oleh wong ra urun. Nanti saja ngertake 200 ra gelem, perkara mau agak urun. Bojo kok late karo sik lho. Swarga donya akhirat. Sesuai kulino. Sesuai kulino gak nuntut mergo kuline urun. Kadang iki kula urun 200.000, tapi swarga dhewean kira urun ya ora usah mewah. Bojomu mlayu. Mana kadang bojo butuh sing saleh. Tapi saleh kan akhirnya saleh kan yo korban wong saleh. Iki aku cerita, dadi bojoku dilatih. Ojo men kok latih mbok manja wae akhire keterusan nuntut. Ben swarga ora, ya sik urun 250 kowe. Dilatih. Ini penting kalau aturakan, pokoknya kalau suwon sangat ya. Pokoknya nak masalah hak, mulanya Nabi ngendikan mangkola lain, lo dakholal jannah ono wa in zana wa in sarok. Senajan to tahu zina, tahu malik. Ora kok Nabi ngesano zina iku boten. Maknane kebenaran sejati nak Allah pangeran kebenaran absolut. Sing ngomong wong zina lah tetep Allah ku pengen. Kaya siji tambah siji loro, ayo lonto yang muni loro, pencopet muni loro. Takono rektor Al-Azhar. Jawabane ya tetep orang iso ke PP Rektor Azhar atau ke Imam Masjid Haram, cari Sudes, Pak Sudes ngapunten. Orang-orang di Dol itu bilang kalau 1 tambah 1 2. Coba jangan sebagai Imam Masjid Haram atau dengan pintar. Papa, ora iso. Mas Sudes kudu jawab loro. Kowe ora iso atau Sudes. Gimana ini? Imam Masjid Haram kalau mau saya sama dengan orang Doli ora iso. Kebenaran absolut itu ya sama. Sing ngomong la ilaha illallah imam masjid ya bener, sing ngomong lonte yo bener. Iku maksudnya mangkole lewat katolan jannah wa inzana ngono kok ora 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 kok pangeran ngolehno sira boten sira boleh disira oleh cuma ana sing ra nglakoni mergo di pangeran ana sing ra payu macam-macam mungkin ya awas ya karo kaya neraka ta bantah dalam hal ini mulane ora oleh. Kira oleh ngelem kula aduh, supaya apik tenan tak dolane udah kemat. Ora oleh servis sosial aku yo lebok nati. Terus biasa mawon. Kayak kula seneng jenengan ngoten. Kula seneng jenengan, masalah jenengan iku wong ngaji wajib dihormati. Wes sampean servis kula mboten niku pangeran sing ngutus. Dewe Kanjeng Nabi sok ben iku wong alim diparani wong sing ngaji.
Nak ono sing ngaji dewe Nabi, paroh ibu kudu mbok sambut lan kudu mbok ulang. Dadi aku malah kowe mergo perintahe Kanjeng Nabi. Ora perkara kowe bener nglakoni hakmu. Muga demi ngono mutung ngono. Paham? Ya ngapi wong wedok bojomu kene yo aja krana servise kok wong iki gelem aja. Perintah Allah wa asyirun nabil ma'ruf. Serak gelem lah ya api. Mutung lah ya api. Kok suwe-suwe kono elek ra entek. Ya apik muntek sanepmu. Wong stoke pas-pasan padha pas-pasan. Kalau kamu bisa melakukan itu, maka kamu akan melakukan kebenaran sejak. Jadi kados kula nate cerita teng mriki teng Ihya ono cerita seorang ulama dipanggil Cano. Pak Kiai, nanti ke rumah saya. Ya, roh. Bareng sudah ngarep omahe, lah hajat dan libit. Ini cerita kitab Ihya. Saya ada video sama kamu. Balik. Bareng balik sudah omah, Kiai ini celana. Pak Kiai jadi ke rumah saya. Diparanin nih. Bareng sudah ngarep omahe, enggak jadi. Silakan Pak Kiai kembali lagi. Balik. Kiai ini memang sampai 3 kali. Akhirnya Cano itu nyucuk dengkulin. Pak Kiai kenapa Anda tak tersinggung ketika bolak-balik tak suruh ke rumah saya dan tak tolak lagi? Cowong kowe iku tanggaku, jare Nabi nak diundang tonggo iku teko. Jadi aku ya teko. Kowe mampir mulai aku ya mulai. Bodane aku tuh nurut Nabi, ora nurut kowe. Nurut kowe ya mangkel aku wong mau kabar. Jadi wong alim ora ono pikiran makhluk ora ono anane iku mau apa? Ambek perintahnya Rasulullah. Jadi kalau ngaji jenengan jen wasiatin Nabi, hak kena ilmu itu ya ulangno. Nara berulang non rokok, memang kata ma ilman uljima bilijamin. Terus aku mulai. Terus ono wong GR, aku perhatian sampai ora. Paham? Kaya ngono kena ngapi bojo, cek dikeloni gelem ra gelem apik ya wae. Pengiran tok wae kei dhuwit. Ra dikei nah, yo kei dhuwit dah tok lho. Nanti bangkrut. Engko pengiran ra mentomo wis. Wong kok apiane ngono, akhire rezekine dicokol lagi. Ora. 5.000 jatuh. 10.000 jatuh terus iki wong dhewe ra gelem. Mungkin paling murah berapa? Orang tahu sholat. Maksud orang kok kudu ngakoni rota itu. Yang online tak ada kan? Kalau esok, langsung takut berita. Gimana ini Gus? Ada berita kawin siri sekian, nak perawan sekian. Kiai para berita ngono. Peneliti. Roh ora kudu ngakoni Kang. Ini kan fenomena kok. Anak roh kudu nglakoni nek ana ki zaman aku wis rusak. Akeh wong zina. Kenapa nate ora kudu ngono. Eling-eling ya. Pokoknya urusan kebenaran sejati itu ukurannya pakai ajaran. Ya, ukurannya itu pakai ajaran. Jangan sosial. Kalau sosial nanti siapapun yang mengatasnamakan diri korban, Anda akan simpati. Lalu kalau suwon urip megangi kebenaran. Soalnya kalau setuju bahwa kalimat hakin alaiha nahya wa alaiha namut. Kalau kalimat itu sudah hak kita pegang, kita hidup demi kalimat itu, kita mati demi kalimat itu. Meskipun yang mengatakan kalimat itu bisa saja orang-orang kecil, ya mau wa in sana, paham ya? Menurut terus awas tak salah. Mau pas lampu mati saya ngaji hadis besar mau jadi kiai ya. Pokoknya umum pokoknya nadful bihil jannah. Mulanya kita memiliki jelas ya am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Apakah kami pernah menurunkan satu argumentasi atau melegalkan satu argumentasi yang argumentasi itu mengesahkan sikap syirik atau sikap ateis itu tidak akan pernah terjadi. Oleh Pulau Suwon jenengan sedang tentu belajar hujjah. Di Pulau Nuwu ije eling deh. Nanti ngaji kitab tauhid zaman ruang awas teng sarang. Ada seorang bedui diajak ateis. Dia tidak ada Tuhan. Si bedui tadi marah-marah terus dia bilang al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Nak nganti ono teletong, ada kotoran sapi, pasti ada sapinya. Meskipun sapi ini sekarang tidak terlihat, mergos melayu. Kalau ada jejak kaki, pasti habis ada yang lewat. Meskipun yang lewat sekarang sudah tidak kelihatan. Sama sekarang ada makhluk, pasti ada
Khaliq, ada pencipta. Jadi mulai dulu lama itu sampai orang Bedui roh logika cara menemukan tuh. Dan kados ngeten iki pun permanen. Buat diservis oleh aliran tertentu yang menyesatkan, tetap dia agak mau karena sudah pegang kebenaran permanen. Mulane ketika ada pengiran, pokoknya kulillahu yahdil haq, afama yahdi ilal haqi ya ahaqu ayut. Bagian ayat yang keras gini, wafama ada ba'dal haqqi illah. Setelah kebenaran pasti adanya hanya kesesatan. Meskipun ini dengan sekian servis, sekian macam-macam. Pokoknya agar orang benar mesti sesat. Wa idza atakna nasalan ing dalam nalikane ngicipna ingsun anasa ing manusa kufar maka tegese kafir Mekah wa rumlan ya kufar. Rahmatan nikmatan tegese lima fariku mongko padha seneng sapa anas biaka nikmat. Oleh seneng para habatoren kan seneng sing mari sombong. Wa indusibuna kenani gumengake apa sayatan keelean sidaton tegese keelean. Keelean manane nasib sing ra enak. Bima kan perkara kodamat kang wis nglakoni apa iki. Tangan-tangannya wong akeh, ida menalikan itu wong akeh yak natura putus asa sapa wong akeh. Asuna dikse putus asa sapa wong akeh menaruh mati sing rahmat. Wa min sya'nil mukminin lan setengah saking prilakune wong mukmin. Kudune ayas kurote ento syukur sapa mukmin ing nikmati nalikane nikmat. Wa arjulan gelem arep sapa mukmin rahmat ing rahmat, wa arjulan arep sapa mukmin rahmat ing rahmat. Ita siddati nalikane repot. Wong mukmin ini mestine ora ngono, nek antune mas syukur, nek antune masalah tetep arep-arep rahmate Allah. Coba terus mutung putus asa. Jangan yo, misalnya telone malam Jumat ra gelem, malam Sabtu ra gelem arep-arep Ahad. Pokoknya jangan pernah putus asa. Di kabeh ora rugen tok kabeh ngono saran kok. Sawangane kok rugen tok, pokoke kabeh ngono. Jangan sampai pernah putus asa. Mulailah yo enteni. Nanti terbukti ngajak Rafa. Nah, itu piye menah. Awalam ya rono orang ngerti sapa ngake alam utik ora ngerti sapa ngake ana wong satuna wa ta'ala ya kudu jebarno sapa wa rezeki. Iwas ya'u tegese jebarno sapa wa rezeki. Iman gede wong ya sa'u kang resana sapa iman imtikaran krono ujian. Wa biru lan gerupek sapa wa ta'ala yuda iku tegese gerupek sapa wa ta'ala rezeki. Iman gede wong ya sa'u kang resana sapa iman imtikaran krono ujian. Inna fi dzalika satana iku tetep ing dalam kono kabeh la ayat yang dene dadi pira ayat ikaum mengerti kaum mirona kang iman sapa kaum biar ayat. Mulane saiki faati mongko mari ngono sira dal kurba ing hak kerabat al qurba tegese kerabat. Hakku ing hak-hake dal kurba. Meskipun kita secara sosial harus melakukan sosial, tapi sosial itu ganjarannya ke ganjaran ibadah sosial. Tapi nak ibadah mahdhah harus pakai hujjah. Faati mongko nekani sira dal kurba ing sing dene kerabat al qurba tegese kerabat. Mulane kula suwun nggih, kena apa ganjarane salat luwih apik timbang sedekah. Kok niku rungokno meneh wis kula ora bosen-bosen terang. Wong salat zuhur maktubah, ambek sing sedekah ning fakir miskin 50.000, tapi ra salat zuhur. Cara sampean afdol di cara Kanjeng Nabi, tetep afdol sing salat zuhur senajan to ora sedekah. Piye-piye salat zuhur iku khas kowe iman di Allah Subhanahu taala. Senak sedekah ning cah yatim 50.000, kadang wong ra salat ya sedekah, lonte ya sedekah, copet ya sedekah. Paham sih belum maksud? Artinya buktikan kalau kamu iman anane Allah. Caranya ya kowe salat, Allah ora ketok Allah kita sujudi. Allah ora ketok Allah kita ruku. Bukti kalau kita kowe ora oleh bagano amal sosial. Aku bersedekah fakir miskin 100.000. Kadang wong fasik pun, wong PKI pun, wong komunis pun, wong Amerika pun, wong yo duwe ibadah apa? Sosial. Malah ning Amerika itu setiap perusahaan besar ono CSR, ning Indonesia setiap perusahaan besar ya ono apa? CSR. Terus PP ono CSR terus ngene kowe. Kiai-kiai iku nak duwe toko koperasi atau CSR. Iki ra salat kok nggo CSR. Berarti apik sing ora salat neraka. Salat dibandingno trimo CSR. Paham ya? Terus pokoknya yakin bahwa kebenaran sejati ora iso diukur ke sosial. Meskipun tentu kita berkeharusan soal sosial. Tapi kurang ada kaitannya dengan kebenaran apa? Sejati. Kebenaran sejati itu berdiri apa? Sendiri. Eling-eling. Faati mongko ngakon ngeke ono sira dal kurba ing wong sing dene kerabat il qoroba ta hakku ing hak dal kurba minal biri saking api wasilati lan nyambung wal miskina yo ngeke wong miskin wa nasabila wa nasabili lan ngekei nopo wong sing ning dalan nopo wong sing lunga ilmu safirat sing musafir bokai minas sedekati saking sedekah
Lagi dawe kan waati atau faati kan khitope namung Kanjeng Nabi. Wa umatun Nabi umat tai umat Kanjeng Nabi utabaun anut lagu maring Nabi sidalika ing dalam mengkono-mengkono perintah. Senajan to perintah ini Kanjeng Nabi kita katut ning khitab sing didhawuhna Kanjeng. Maksudnya ngaten lho, nek Allah ngutus tahajud misalnya. Sing diutus ki Kanjeng Nabi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Nak bengi mat Muhammad kowe kudu tahajud. Setiap apike tahajud. Tapi kalau Kanjeng Nabi macam wajib tahajud. Nah kita alhamdulillah betul nopo. Tapi kita raison gak tahajud gak. Tapi ya pangeran ngomong Kanjeng Nabi kok melok ora oleh. Pokoknya nak pangeran utus Nabi, nak gak ono dalil khusus berarti yo ngongkon umat. Pokoknya al khitab bin Nabi khitabun li mati. Kecuali ada dalil nopo khususia, kecuali ada dalil nopo khususia. Wa umatun Nabi utawi mate kanjeng Nabi utawa anu taku maring Nabi fidalika ing dalam masalah mengkono-mengkono ityanidil kubra. Dari kate mengkono-mengkono kabeh khairon wa api ladina kete wong akeh yuriduna kang ngarepno sapa ladina wa jabo ing ridane Allah. Sawabau tegese ganjarane Allah. Dimagelan perkara ya amaluna kang lakoni sapa wong akeh. Wa ulai kate mengkono-mengkono wong akeh ku al-hum ya ulai ka al-muflihuna sing bejo kabeh ait faizina sing kang bejo kabeh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa nafsihi wa zinata arsyihi wa adada mati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa nafsihi wa zinata arsyihi wa adada mati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa nafsihi wa zinata arsyihi wa adada mati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa nafsihi wa zinata arsyihi wa adada mati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi